Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على إن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir di masjid yang sungguh mulia ini insyaallah dalam rangka untuk memenuhi undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan rukuk kepadanya, untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan juga menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tiada yang menolak keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini supaya kita beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, maksiat dan dosa. Dijadikannya, dihidupkannya kita di dunia ini tujuan Allah supaya kita bisa beribadah kepadanya, merendahkan diri kepadanya, tunduk kepadanya, menjauhi syirik dan menjauhi maksiat dan dosa. Ketahuilah jemaah sekalian, kehidupan kita ini kehidupan yang tiada abadi, kehidupan yang sifatnya sementara. Nyawa kita berada di atas genggaman Allah Subhanahu wa taala. Takdir kita semua di bawah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Dia satu-satunya Allah tempat kita kembali. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghisap amal kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang
Maha melihat seluruh apa yang kita kerjakan. Dan pasti kita semua akan mati, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban seluruh apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka jadikanlah kehidupan dunia ini bertambahnya rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan apa? Berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk meningkatkan tingkatan iman kita. Kalau di penjelasan pekan yang kemarin telah kita sampaikan, tingkatan iman kita ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling dasar yakni tingkatannya adalah Islam. Islam itu maksudnya adalah bagi orang-orang yang baru masuk Islam, non-Islam kemudian masuk Islam. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim. Imannya belum masuk di dalam hati mereka, sehingga motivasi rasa takut dan rasa cinta kepada Allah belum tertanam di dalam diri mereka. Atau yang kedua, kita sebagai keturunan orang Islam tapi jauh daripada ilmu, jauh daripada ilmu agama, jauh daripada nasihat Al-Quran dan Sunnah, jauh daripada mempelajari ilmu, sehingga dengan ini kadang dai terlantar hidup kita. Kadang hidup kita ini jauh daripada petunjuk, bahkan maksiat yang dikerjakan. Sehingga perlu ditanamkan dalam masalah ini peningkatan iman dari Islam meningkat menjadi al-iman, ya. Menjadi tingkatan yang kedua. Ciri orang yang Islam, tingkatan iman yang dasar itu adalah dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pertanda bahwa dia dikatakan orang Islam. Islam dia, imannya sudah ada, tapi tingkatannya tingkatan Islam. Imannya sudah ada, tapi baru dasar betul imannya. Ya. Apa dia yakni? Bahkan pendapat para ulama sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah dia tinggalkan. Seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Atau dalam istilah yang lain, pembahasan yang sangat masyhur, yakni cirinya orang yang baru tingkatan imannya itu kadarnya Islam, yakni aslul iman, pokok imannya sudah ada, dasar imannya ada, imannya sudah ada begitu. Yakni kita pilih pendapat yang tengah, yakni tidak semua perintah dia, tidak semua yang wajib itu dia kerjakan. Kadang dia kerjakan, kadang dia tinggalkan. Kalau istilahnya, kadang sholat, kadang tidak. Kadang berpuasa, kadang tidak. Kadang zakat, kadang tidak. Ini maksudnya tidak semua kewajiban itu dia kerjakan, dan tidak semua yang dilarang oleh Allah dia kerjakan. Jadi bahkan sebagian yang dilarang oleh Allah dia kerjakan, sebagian dia tinggalkan. Kalau begini karakter iman kita baru dasar seperti ini, yadkhulun nar summa yadkhulul jannah. Dia akan masuk neraka dulu, dicuci dulu dengan dosa yang dia perbuat dan dengan kewajiban yang dia tinggalkan, namun pada akhirnya dia tetap dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Yang penting jangan melakukan syirik. Jangan sampai kita ini melakukan syirik. Ada ilmu KBK, ada sesuatu yang kita tanam di dalam diri kita. Kita sering sesajian ketika pergi perjalanan jauh, sembelih ayam kemudian dilempar sebagai bentuk dengan penyembelihan itu supaya selamat dalam perjalanan safar kita. Atau sebelum kita bepergian dagang, kita sembelih apa dulu, sehingga dengan sembelih itu persyaratan supaya barokahnya, lakunya jualan, lakunya dagangan kita. Atau ritual-ritual kesyirikan apa saja yang namanya syirik, ini naudzubillahi min dzalik.
tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan syirik. Nah, kemudian yang kedua ringkasnya, tingkatan iman yang kedua yaitu al-imanul wajib. Iman ini harus yang wajib. Apa dia? Yaitu tingkatannya al-iman. Tingkatan yang kedua ini. Siapa mereka? Ini cirinya seluruh yang wajib dia kerjakan. Seluruh yang haram dia tinggalkan. Ini syarat, Masya Allah, yang perlu kita koreksi di dalam diri kita. Kita masuk kategori yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau yang kedua, seluruh yang wajib dia kerjakan, seluruh yang haram dia tinggalkan. Apapun yang haram itu, baik yang di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah, dia tinggalkan. Maka dia ini hisaban yasiro. Orang seperti ini dihisab dengan hisab yang ringan. Dihisab, dihitung amalnya dengan hitungan yang ringan. Ditimbang amalnya dengan timbangan yang ringan. Bahkan tidak sempat masuk neraka. Masya Allah. Ini yang kita harapkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh yang wajib, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah, dan berusaha untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada yang diharamkan itu ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam sunnah. Ini kalau yang ketiga, tingkatan iman yang ketiga yaitu al-ihsan. Tingkatan iman yang mustahab. Kalau yang seperti ini dia yadkhulul jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Bukan hanya orang yang mati syahid, tapi yadkhul siapa mereka? Seluruh yang wajib dan seluruh yang sunnah dia kerjakan. Ini Masya Allah. Kalau ingin kita masuk surga tanpa hisab, ini cirinya. Seluruh yang wajib, seluruh yang sunnah kita kerjakan. Yang kedua, seluruh yang haram dan seluruh yang makruh ditinggalkan. Masya Allah. Seluruh yang haram dan seluruh yang makruh ditinggalkan. Mumpung kita ini masih ada jatah hidup di dunia, sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui ajal kita, maka berusaha untuk meraih yang ketiga ini. Luar biasa syarat yang diberikan, masuk surga tanpa hisab kalau kita ikhlas melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, kadang yang mubah itu ditinggalkan. Kadang yang mubah itu ditinggalkan. Ya, kadang yang mubah ini ditinggalkan. Bukan berarti tidak boleh makan dan minum yang berfoya-foya, tapi kadang orang kalau sudah memahami ini, Masya Allah, kayak Umar bin Khattab itu sampai dia ikat perutnya. Bukan berarti tidak mau kenyang, tapi begitulah kehati-hatian dalam hal yang mubah itu. Dalam berpakaian bukan berarti Umar bin Khattab tidak mau beli pakaian yang mahal, tidak mau beli kendaraan yang mewah dan yang lainnya. Tidak, padahal dia kedudukannya sebagai Amirul Mukminin, penguasa dunia pada saat itu. Tapi Masya Allah, ketika berkunjung ke Palestina dalam rangka untuk membebaskan Palestina di bawah kekuasaan Islam pada saat itu, didapati oleh pendeta-pendeta orang Nasrani ketika bertemu dengan Umar bin Khattab dalam keadaan bajunya yang sudah ditambal, dalam keadaan bajunya yang sudah dijahit-jahit. Bukan berarti, tapi begitulah orang yang al-ihsan, imannya yang mustahab ini. Kalau kita ceritakan atau kisahkan ini banyak sekali. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, itu yang pembahasan yang kemarin. Sekarang kita akan bahas dulu ma huwal iman. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Kalau secara pembahasan ringkas jemaah sekalian, yang dimaksud dengan al-iman itu adalah yakin. Itu sudah. Ya,
keyakinan. Yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Yakin hidup dan mati itu adalah Allah yang menentukan. Yakin bahwa yang lebih besar yang menguasai seluruh alam semesta Allah. Yakin. Yakin dengan kisah-kisah, yakin kepada para malaikat, sehingga kita ini tidak bisa bergerak kemana-mana sebenarnya. Ada raqib, ada atid. Yakin bahwa seluruh kebaikan akan dicatat, seluruh kejahatan dicatat. Bahkan raqib dan atid ini dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir bukan hanya mencatat yang baik, bukan hanya mencatat yang jahat, tapi yang sia-sia pun dicatat. Yang kita gunakan maksudnya tidak berkaitan dengan pahala, tidak berkaitan dengan dosa, tapi yang sia-sia. Senda guru kita pokoknya tidak pernah terlepas dari catatan kedua malaikat ini. Kita yakin bahwa ada malaikat yang menanyakan persoalan di kuburan nanti. Ada malaikat yang menyiksa di kuburan. Ada malaikat yang tugasnya untuk memberikan segala kenikmatan di kuburan. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, termotivasi, terpatri di dalam hati kita, seakan-akan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mau berpikir dosa itu susah. Mau dosa, ataupun kalaupun sudah terlanjur berbuat dosa, dia segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Ini semua malaikat sudah mencatat. Ya kan, yang baik, yang sia-sia, yang jahat dicatat, di kuburan menanti, yang menyiksa, kemudian yang memberikan nikmat kubur, yang menjadi pelayan, itu semua adalah para malaikat yang Allah perintahkan. Sembari kita Masya Allah ketika kita tidur, ketika kita ada, semua malaikat, kemudian syaitan selalu mendampingi kita. Masya Allah, selalu merenungi masalah keimanan yang ada dalam arkanul iman ini, membuat kita, hati kita semakin yakin. Ini bertambahnya ilmu, bertambahnya kita merenungi, bertambahnya kita untuk mentadaburi, bertambahnya kita selalu berpikir tentang keimanan ini, bertambah rasa iman itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk berbuat maksiat itu. Kalau kita selalu berzikir, merenungi tentang keimanan. Atau kalaupun kita mau beralasan, saya beribadah seperti ini, saya bermaksiat, saya berjudi, saya berzina, saya melakukan syirik, karena tidak ada penjelasan yang menjelaskan kalau ini adalah sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dibenarkan. Tapi ada al-imanu bil kutub, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Sudah ada kitab Al-Quran, nadhiru wa basyiru. Al-Quran itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Al-Quran diturunkan, kalamullah, perkataan Allah, dalam rangka untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Diutuslah para nabi dan rasul yang pada akhirnya yang membawa Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran dan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tidak ada alasan bagi kita ini, saya tidak tahu ini, saya tidak tahu kalau berzina itu diharamkan ya Allah, saya tidak tahu kalau sholat itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Sudah tidak ada. Sehingga kalau kita merenungi terus, berpikir terus tentang keimanan ini, iman kepada rukun iman ini, tentunya sudah tidak ada kesempatan bagi kita untuk lari daripada perintah Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah arsyadani warsadakumullah, ada pembahasan iman yang lain. Yang dimaksud dengan iman secara bahasa itu ada yang namanya
memberikan keamanan. Wa amanahum min khauf di dalam surat Quraisy ayat 4. Dan Allah akan memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut yang dimiliki oleh orang Islam. Artinya ketika Fathul Mekah, ketika Mekah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi sudah kalian ada rasa takut untuk lewat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, karena itu negeri yang sudah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti iman itu secara bahasa, yakni memberikan jaminan, memberikan keamanan dari rasa takut. Makna iman secara bahasa yang kedua adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan. Apa yang dimaksud? Wa ma anta bimu'minin lana. Tidaklah engkau bimu'minin lana, membenarkan atau percaya kepada kami. Ini makna yang kedua secara bahasa. Tapi makna bahasa ini hanya sebagai penguat, tapi intinya iman itu harus diambil dari makna syar'inya. Apa makna syar'i? Makna istilah daripada iman itu adalah qaulun wa amalun. Apa yang dimaksud dengan iman itu? Qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh para ulama. Dari bahasa makna iman itu adalah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, diperinci lagi. Ulama akidah memberikan definisi, dan inilah pendapat yang yang dipilih oleh jumhur ulama akidah kaitan dengan definisi iman ini. Intinya bahwa iman secara istilah adanya perkataan, ucapan, dan adanya perbuatan. Diperinci oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan perkataan itu? Ada yang pertama adalah qaulul qalbi, perkataan dan perbuatan itu ada namanya. Yang pertama adalah perkataan dan perbuatannya hati. Apa perkataan hati? Qaulul qalbi. Apa qaulul qalbi itu? Seorang dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kita, beriman kepada para malaikat, beriman kepada takdir, beriman kepada yaumil akhir. Itu harus at-tasdiq, membenarkan. Harus kita benarkan dulu. Dalam hati yang namanya qaulul qalbi itu benarkan. Ada Allah, benarkan. Qul huwallah, Allah esa, tidak boleh, benarkan dulu. Harus ada pembenaran dalam hati, benar. Tidak boleh Allah disekutukan, benarkan. Harus ada pembenaran di dalam hati. At-tasdiq, membenarkan. Kemudian yang kedua, at-tasdiq bil ilmi wal ma'rifah. Orang itu supaya bisa membenarkan Allah, supaya bisa hati ini membenarkan al-ilmu wal ma'rifah, sebagai penguatnya, sebagai penyokongnya, yakni selalu berilmu dan memperdalam pengetahuan tentang itu. Supaya kita ini cenderung membenarkan. Gak bisa kita Allah kalau kita tidak baca tentang Allah, kalau tidak baca Al-Quran, kalau tidak baca hadis Nabi SAW tentang Allah, tentang para malaikat, tentang para nabi, tentang hari akhir, harus penyokongnya adalah banyak belajar dan banyak mendalami ilmu. Terus terang ikhwan fillah sadaqallahu, makanya luar biasa, Rabbi zidni ilman, tambahkanlah ilmu kepada kami. Tidak ada sesuatu yang Allah minta untuk tambah itu kecuali tambah untuk ilmu. Kenapa maknanya? Ilmu itu wasi, tiada bertepi, luas, tiada berujung, tiada bertepi. Ilmu itu
Ilmu akidahnya Masya Allah, pembahasan banyak akidah itu banyak sekali kitabnya. Jangankan ilmu akidah, ilmu bahasa Arab saja, ya Allah ya Rabbi, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorofnya, ada ilmu balogahnya, ada ilmu insa'nya, ada ilmu muhadasahnya, ada ilmu Masya Allah i'robnya. Banyak sekali cabang ilmu itu dari satu. Makanya Rabbi zidni ilman, supaya kita ini selalu membenarkan itu, banyak belajar dan banyak mendalami ilmu. Itu qaulul qalbi, perkataan hati. Kemudian kan tadi iman itu kan perkataan dan perbuatan. Berarti masuknya perkataan itu, perkataan yang pertama adalah perkataan hati. Kemudian yang kedua amalul qalbi, amalan hati. Orang kalau sudah membenarkan karena motivasi dari ilmu, sudah ada ilmu yang kita pelajari. Coba antum kalau baca tentang buku apa saja atau Al-Quran terjemah, itu kalau kita serius, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam membaca, itu akan tersentuh nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Semakin jauhnya kita membaca, semakin jauhnya kita mendengar ilmu ini, semakin kosong hati. Maka benar, kalau Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW paling mulia, orang yang paling mulia setelah Nabi SAW dari umat Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kami ini lagi ada di hadapan kamu, wahai Rasulullah, iman kami itu seakan-akan tiada kekurangan sedikit pun, kamilul iman kami ini sempurna. Kenapa? Nabi sampaikan nasihat, Nabi sampaikan peringatan, Nabi sampaikan ayat-ayat Allah. Itu Masya Allah, itu pentingnya ilmu itu di situ. Tapi wa idza nahnu bidunika, kalau kami ini ya Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kamu, kami jadi orang munafik. Nah, coba bayangin tuh, sekelas Abu Bakar kalau jauh daripada ilmu seperti itu mengatakan, kalau jauh daripada Rasulullah SAW yang menyampaikan ilmu, yang menyampaikan nasihat, yang menyampaikan peringatan, Abu Bakar menganggap dirinya itu munafik. Iman kami ini munafik, kategorinya sebagai munafik. Masya Allah. Ini ikhwan fillah rasulullah. Kalau Abu Bakar saja seperti itu, nah kita gimana ikhwan fillah rasulullah? Maka kalau orang sudah qaulul qalbi, ucapan hatinya yaitu membenarkan itu, ada dengan disokong oleh ilmu dan pendalaman ilmu yang luar biasa, berarti dilanjutkan, pasti ada kelanjutan yang kedua, yakni amalul qalbi, ada perbuatan hati setelah itu. Apa perbuatan hatinya? Yang pertama al-istislam. Sudah baca buku tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Nabi dan Rasul, keimanan kepada para malaikat. Al-istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Hatinya itu langsung, ya Allah, langsung takut baca siksa neraka, nikmat di surga langsung rontok. Langsung hati ini tunduk, menyerahkan diri kepada Allah sudah. Kalau ibarat orang dalam tawanan perang ini, ada dua kelompok berperang. Ketika yang satu kalah, masih ada yang hidup ditawan. Bisa nggak yang ditawan itu ngatur-ngatur orang yang menawannya, ngatur-ngatur orang yang memenjarakan dia? Tidak bisa. Pasti di bawah kekuasaan orang yang menawan dia atau orang yang memenjarakan dia. Berarti dia al-istislam, langsung hatinya itu dia pasrahkan kepada Allah. Dia pasrah, ya Allah, ya Allah, pasrah kepada Allah. Pasrah dia, menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, amalul qalbi, perbuatan hati yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-tha'ah wal ibadah. Amalan hati yang selanjutnya itu adalah menundukkan diri, menundukkan hati untuk menerima perintah dan menjauhi larangan Allah.
hatinya sudah mulai tunduk untuk menerima apa? Menerima perintah dan menjauhi larangan Allah dengan lapang dada. Ya, al-inqiyad. Ya. Tunduk. Ya. Tunduk dia terhadap perintah dan larangan Allah dengan sepenuh hati. Hatinya itu sudah mulai tunduk. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas, amalul qalbi. Amal hati yang ketiga itu, perbuatan hati yang ketiga, al-ikhlas. Sudah ya Allah, tidak ada yang kami kerjakan ibadah kami, ketaatan kami kecuali hanya kepadamu. Sudah mulai itu. Sudah mulai. Tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuannya sudah satu untuk Allah, sudah pasti yang keempat, amalul qalbi, mahabbah lillah. Cinta dia kepada Allah. Cinta, semakin banyak hatinya tunduk, semakin banyak dia menyerahkan diri kepada Allah, semakin dalam keikhlasan dia kepada Allah. Rasakan pribadi kita masing-masing. Kita koreksi pribadi kita masing-masing, jemaah sekalian. Akan bertambah rasa cinta itu kepada Allah. Bertambah pula rasa takut kepada Allah. Bertambah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah rasa ridho dan sabar, menerima. Ridho itu menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Ya. Kemudian Masya Allah, dengan juga menjauhkan rasa sombong, sum'ah dan riya. Jangan sombong. Jangan merasa diri sombong. Jauhkan sifat itu. Karena iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya. Artinya, ketika kita sudah mulai mengenal Allah, hati kita sudah mulai berbuat tadi, jangan sampai sombong. Saya sudah sholat, tidak pernah saya tinggalkan sholat wajib sama sholat sunnah. Saya insya Allah sudah banyak nilai pahala saya. Jangan sombong. Lihat tadi Abu Bakar ketemu dengan Nabi SAW, imannya sempurna. Tapi ketika tidak ketemu dengan Nabi, jauh daripada ilmu, jauh daripada nasihat, menganggap imannya munafik. Padahal Masya Allah, Abu Bakar ini sungguh luar biasa, ya. Sungguh sangat mau makan madu dicampur dengan apa gitu ya. Itu sudah gemetaran duluan tangannya ketika tangannya ini mau mau minum itu madu yang dicampur air itu sudah gemetaran duluan, takut. Ketika gemetar ini ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau gemetaran ketika mau minum madu itu? Saya takut dengan nikmat. Jadi madu itu nikmat. Jangan sampai khawatir saya ini dengan nikmat ini, Masya Allah, menjadikan saya tidak setimpal nikmat yang Allah berikan dengan rasa syukur yang saya berikan kepada Allah. Itu tidak sampai seperti itu, jemaah sekalian. Itu orang-orang yang yadkhulul jannata bighairi hisab, itu cirinya sudah seperti itu sudah. Maknanya apa? Hilangkan rasa menyombongkan diri bahwa saya sudah paling tahu, saya sudah paling tinggi imannya, saya sudah paling yang ini, saya sudah paling bekerja. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, tinggalkan riya. Melakukan sebuah amal ibadah karena ingin dipuji oleh orang, atau sum'ah, supaya didengar oleh orang lain, suka didengar oleh orang lain bahwa kita ini sudah begini-begini, ya. Kalau riya, melakukan pekerjaan karena mengharap pujian orang lain. Kalau sum'ah, kita puji-puji diri kita sendiri ini supaya orang dengar, iya gitu, ya. Na'udzubillah min. Ini musuh daripada amalul qalbi, ini musuhnya ini. yakni sombong, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah sum'ah. Jadi itu amalul qalbi, qaulul qalbi wa amalul qalbi yang pertama. Kemudian yang kedua,
ada namanya qaulul lisan wa amalul lisan. Apa yang dimaksud dengan ucapan, perkataan lisan ini? Perkataan atau ucapan lisan ini hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sudah kita benarkan Allah, sudah kita serahkan diri kita kepada Allah, tapi kita tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, la imanallah, tidak beriman. Meskipun tingkatan imannya Islam, yakni aslul iman, yaitu dasar imannya itu Islam. Harus mengucapkan dua. Syukur kita nih jemaah sekalian, alhamdulillah. Ana dan antum sekalian ini sudah masuk kategori pertama ini, maknanya dasar iman kita sudah ada. Aslul iman kita sudah ada. Meskipun mungkin sebagian kewajiban kadang kita tinggalkan, atau sebagian yang haram kita lakukan. Contoh saja. Tapi bersyukurlah iman kita ada. Artinya syarat untuk masuk surga itu ada. Kecuali kita melakukan syirik. Saya sampaikan tadi nasihatnya, masya Allah, jangan sampai karena kena. Kalau di dalam buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam bukunya Al-Usul As-Salasah tentang ma'rifatun nabiyina Muhammad SAW, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sungguh kita akan dibangkitkan, dan dibangkitkan itu dimintai pertanggungjawaban. Apa? Jauhi syirik. Di antara syirik yang dijauhi itu apa? Kalau mungkin ini jarang didapatnya dalam diri kita, ridho. Pertama itu syirik itu, yang pertama adalah syaitan, iblis. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad, dia ini menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Yang ketiga, dia tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan, tapi rela kalau dirinya itu diibadahi, diikuti dan ditaati, meskipun itu menyeleweng dari ketaatan dan perintah Allah. Kemudian yang keempat, alimul ghaib. Siapa di antara manusia yang mengetahui hal yang gaib? Nah ini mau dekat-dekat pilkada ini, tidak sedikit atau tidak jarang yang pergi ke kuburan yang dikeramatkan, minta restu, syirik. Atau datang kepada dukun, bagaimana suara saya ini, bagaimana kira-kira menang apa saya tidak ke depan ini. Datang ke dukun yang mereka yakini dukun itu mengetahui hal yang gaib. Jadi syirik itu diantaranya mengetahui hal yang gaib. Orangnya mengetahui yang gaib, atau orang yang mendatangi orang yang mengetahui hal yang gaib. Ini masya Allah harus kita jangan sampai karena permasalahan dagang, karena permasalahan diterima PNS, diterima tentara, diterima polisi, kita melakukan hal-hal kesyirikan demi secuil dunia ini. Jangan sampai mengejar keuntungan yang banyak, melariskan dagangan yang banyak, sampai kita melakukan ritual-ritual kesyirikan. Na'udzubillah. Jangan sampai dikatakan sebagai orang pemberani, kebal dan yang lainnya, sampai kita memiliki jimat ilmu kebal, memiliki jimat-jimat apa yang ditanamkan dalam tubuh kita. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Saya pernah didatangi orang. Orang ini baru sekitar 3 minggu sadar. Tidak ada yang dia kerjakan kecuali yang haram. Berkelahi, tawuran, panga, perampok begitu. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi ketika dia meninggalkan perkara yang diharamkan itu, dia datang kepada saya. Ustaz, saya ini baru 3 minggu, 2 minggu dia bilang, saya rajin sholat 5 waktu di masjid, subuh saya bahkan tidak sampai masbuk, enggak. Dan saya sering ikuti Ustaz ceramah kemana-mana, itu saya dengarkan 2 minggu ini Ustaz. Tapi masya Allah Ustaz, wajah saya itu merah, tidak menerima
kalau saya sering sholat di masjid itu. Dan memangnya kamu sebelum sadarnya apa yang kamu lakukan? Saya punya ilmu kebe Ustaz yang ditanamkan dalam tubuh saya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba menyiksa diri sendiri. Ditahanlah, di apalah ya, dibikin sakit orangnya ini. Pokoknya badannya tuh panas, merah, emosi bawaannya ketika mau melaksanakan sholat. Nah ini yang kita hindarkan jemaah sekalian. Masya Allah, jauhi ini perkara syirik ini. Kalau antum sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, keturunan antum kita adalah keturunan Islam, bersyukurlah kita ini, dan kita menjauh syirik, bersih daripada kesyirikan. Contoh siapa? Pezina pada zaman Bani Israel iman kepada Nabi Musa, tapi dia tidak melakukan syirik. Apa amalan wanita zina ini? Tidak ada amal kebaikan sedikit pun, kecuali diisi dengan zina. Apa amal kebaikannya? Hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan. Di dalam riwayat yang lain, hanya menyelamatkan anjing yang terjebak dalam lubang yang dalam di sumur gitu. Dia selamatkan, penyebab dia masuk surga. Atau dalam kisah yang masyhur, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, apa itu? Seorang pemuda yang sudah membunuh 99 orang, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ditambah ahlu ibadah yang dia bunuh, karena kata ahlu ibadah, kamu ini sudah bunuh banyak orang, tidak ada lagi pintu taubat bagi kamu. Kamu sudah dibunuh jadi 100 orang. Pada akhirnya apa? Para malaikat rebutan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia masuk surganya Allah. Kenapa? Apa amal kebaikannya? Ada keinginan hati untuk bertaubat, meskipun belum sempat melakukan kebaikan. Coba Allah balas keinginan untuk taubat itu dengan surga karena keikhlasan. Bersyukur kita ini sudah diberikan warisan yang sungguh sangat luar biasa, yaitu 2 kalimat syahadat. Ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati. Untuk masalah al-iman ini kita akan lanjutkan pada pembahasan pekan depan. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan ini bermanfaat, terutama kepada pribadi ana dan umumnya antum sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.